saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya manggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk gitu, dia sudah teriak hentikan. Kan saya heran, dihentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya, kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami, bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya cuma pengen mengingatkan satu, Pak Prabowo, satu orang aja, Pak Presiden. Pak, rakyat ini temenmu, jangan salah milih temen. Bukan hidup Jokowi, hidup rakyat. Rakyat ini bersedia menderita kalau demi kebaikan. Wes mau diancam kayak apa, ayo kita lapar bersama, nggak masalah toh. Asal jangan kita lapar, kamu makan kenyang sendirian, enggak, kita menderita bersama, nggak apa-apa. Yang ini kemarin diumumkan bahwa 4 orang PR Pertamina jadi tersangka tata kelola minyak, misal di Patra Niaga ini. Kok nggak ada yang ngomong itu kriminalisasi atau itu politisasi karena dia pendukung pemerintah. Itu dana BI, CSR, Komisi 11. Kok nggak ada yang ngomong seperti itu? Hukumnya hukum. In kriminal apa tadi? In criminalibus, probedien, beden duse, kelariores. Dalam dunia kriminal pidana. Tapi bukti-bukti itu harus dibuktikan jauh lebih terang daripada cara. Nah, pernyataannya Sekjen Hasto ini, mana ada videonya Pak Yai? Dia bikin video yang katanya sudah disertifikatkan, dinotariskan di Rusia. Kemarin salah satu videonya di-spill bahwa revisi undang-undang KPK itu adalah perintah Presiden. Biaya operasinya $3 juta. Itu untuk melemahkan KPK, untuk mempersiapkan anak-anak Presiden Jokowi untuk melanggeng sebagai kepala daerah. Tapi memang saya tidak punya bukti. Ya. Kata-kata itu. Sampai sumpah demi Tuhan loh Pak Yai. Udah ketuhanan loh. Siapa? Sekjen Hasto. Ya kalau memang nanti dia benar ya Tuhan akan mengutuk. Kalau dia nggak benar Tuhan akan mengutuk, gitu aja. Kalau benar ya Tuhan akan melindungi dia, gitu aja. Kalau rumit-rumit apa kita? Kalau udah bawa Tuhan mau gimana lagi? Makanya jangan gampang membawa Tuhan dalam panggung kehidupan ini. Jangan apalagi untuk panggung kesaksian. Kalau dalam fikih itu ada nama, nanti ada afaknya. Kita ini Pak, kalau sumpah, kalau dalam Islam itu kan sumpah yang paling tinggi itu dengan huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3, billahi pakai ba, wallahi pakai waw, tallahi pakai ta. Itu kalau kita bohong, pertama itu akan ada bencana buat kita. Yang kedua, untuk menghindari bencana dia harus bersedekah, ngasih makan 1000 orang susah, orang miskin selama 60 hari berturut-turut. Itunya itu.
Resikonya membawa itu sumpah membawa nama Tuhan itu. Makan bergizi ya Pak. Lu kok makan bergizi? Kok makan bergizi? 60 hari berturut-turut. Kalau Tuhan bawa kan setahun. 5 tahun rencananya. Iya, 5 tahun. Kan anggarannya gitu. tahunan maksudnya. Tahun depan anggarin lagi gitu kan itu. Jadi Iya kan itu kalau dalam Islam begitu, makanya meskipun dianggap wah ini keterangannya masuk akal juga nih, bisa nyambung nih, ada operasi. makanya nggak usah begitu kalau saran saya itu. Itu cukup bisa gini Pak Yai, itu kan dibilang dia punya video-video lain yang akan menggelegarkan politik, menggoncang politik kita. Pak Yai seberapa dari video-video yang sudah keluar, seberapa cukup menggelegarkan Pak Yai ini? Itu namanya ancaman. Ancaman dalam rangka untuk menciptakan bergaining. Ya kan, begitu. Ya dunia-dunia pola-pola politik semacam itu ya sudah nggak berlaku. Ya. Dulu pernah juga lah Pak. Nah, itu sudah pernah juga dilakukan begitu. There is nothing new Under rising sun. under rising sun. Kata Subhan ZE. Subhan ZE. Ketika diwawancara oleh Rosikan Anwar tentang Islam, yes, partai Islam. Sekarang kata-kata saya ketika kamu tanya tentang sumpahnya Hasto. sumpahnya. Saya jawab there is There is nothing new. under rising sun. Emang kalau di luar bahasa Arab ini agak keluh di lidahnya Pak Yai. Arab kan ngalir muncul Arab kan. ada suka lain. Iya, gurih juga. Lagi Kalau pakai bahasa Inggris kena pagar laut ini. Iya benar-benar. Pak Yai, ini soal Lama. Nah, kita mau bikin 2 konten soalnya kita bagi. Kan jarang-jarang datang sini. Iya, tadi bilang kamu nih nggak pernah telepon aku loh, kan nggak mau diganggu. Masa nanti kalau tak gangguin Iya, nanti Pak Yai dibilang- gerak dikit kita telepon, gerak dikit kita telepon kan ribet juga. Nanti dibilang intervensi. Iya. Nah, itu Cawe-cawe. Cawe-cawe. retret gimana Pak Yai? Ini Iya, ancaman. kepala daerah dilarang untuk datang retret dan itu ada tanda tangan Bu Mega di situ ya, di surat itu. Ya, efek dari tersangka dan ditahannya Sekjen Hasto. Nah, ini juga sama. Itu boykot terhadap ya, program. itu kan mau mencabut adukkan antara urusan pribadi dengan urusan negara. Yang menjadi tersangka itu kan Pak Hasto as individual. Ya kan? Bukan partai PDIP. Benar nggak? Iya. Ya, Tapi kan itu. etat semua ini kan. Loh, kalau itu saya nanti, adalah nanti malah repot kalau bising malah ketarik, malah jangan-jangan bisa itu. Bisa apa namanya? Tindak pidana korporasi. Tidak pidana partai politik. Kalau seakan-akan Hasto, apa yang dilakukan oleh Hasto itu representasi dari partai politik. Itu malah Bisa ke sana. Ya. Udah ini individunya Pak Hasto. sama seperti sekjen-sekjen yang ketum-ketum partai lain di masa sebelumnya yang juga Iya, terkena ini- kasus. Ketum Golkar kan pernah kan? Pernah. Iya. Ketum Anda. Iya, pernah. Sekjen saya juga pernah, Bang Idrus. Oh iya Makanya. benar, lengkap itu. Iya kan? Agak lengkap ya portofolio. Sekjen Nasdem juga pernah. Sekjen Nasdem pernah. Ya Joni Plate, ketum P3 Sebelumnya udah pernah juga kan? Oh Pak Patris. Surya Dharma Ali, Rio, ketum Patris. P3. Petris itu dulu. Oh iya Patris. Rio Petris itu kan Ketum dulu. P3 2 kali. Surya Dharma Ali sama Romi. PKS. Iya, kan presiden semua pernah sekali. mengalami yang begini. Kan, Demokrat pernah. kan itu tidak ini juga, tidak kemudian itu menjadi perilakunya partai. Itu kan individu, oknum individu. Nah ini kemudian ditarik menjadi wilayah dengan partai. Lah kalau udah wilayah partai itu kan hanya untuk mengusung ketika pemilu. Ini kalau sudah menjadi bupati, kepala daerah, gubernur kan urusannya udah hubungan dengan rakyat, pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Partai apapun, presidennya ya Prabowo, suka tidak suka. Ya, Menteri Dalam Negerinya Tito Karnavian, Menteri ATR BPN-nya Nusron Wahid. Ya, apapun. Apapun ceritanya, kamu partainya apapun gitu loh. Mau nyoblos, mau nggak nyoblos, mau kamu pilih nggak pilih, mau beda partai, itunya hari ini yang menang itu. Sertifikat tanah nggak bisa dikeluarkan sama ketua partai. Nggak bisa ketua partai. Ya tanda tangan Nusron Wahid bisa. BPN itu masalahnya begitu. Ini masalahnya ketika, nah, tapi ketika saya pulang, misal ke Demak ya saya ketemu bupati yang PDIP, si Esti. Ya. Saya ketemu dengan bupati di Kudus yang PKB, Sam Ani.
Apa lo? Ya apa lo nggak dapil boy. karena ya Sering memang itu telepon, partainya itu mau gimana lagi? Saya nggak ngeliat partainya, dia ngeliat ya hari ini bupati di sana. Saya kalau sana sama rakyat, karena Anda rakyat Kudus. Jadi Kudus, kalau saya butuh pokoknya ketemu dengan bupatinya di sana itunya itu. Kemudian saya mau boykot, ya nggak bisa. Atau pindah aja ke Purwodadi atau pindah ke Pati yang Gerindra ya nggak bisa juga. Ya kan, inilah cara kita, tata krama kita, fatsun kita dalam berbangsa dan bernegara. Maknanya secara politik apa yang terjadi kemarin meskipun kita tahu belakangan akhirnya ikut juga semua kan. Iya begini. Itu Pak Yai melihatnya secara politik apa yang kita bisa tangkap dari peristiwa politik Saya ini? nggak ngerti, saya kan hari ini nggak boleh terlalu banyak ini ya, komentar tentang masalah politik, kan bukan tugas saya lagi. Politik iya. Ini bukan soal tugas, ini soal keahlian. Bukan soal Kita tugas. memfasilitasi ekspertisnya Pak Yai. Tugas saya kan ngurusin sertifikat sama tata ruang. Jangan lu tanya begini-begini lagi lah. Tapi Pak Yai setuju gak ke pidato Pak Jokowi kemarin? Yang mana? Bilangnya bahwa sekarang nggak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. Semua asif Jokowi, semua salah-salah Jokowi. Semua nggak ada yang nggak kritik Prabowo. Bukan begitu. Menurut Pak Yai gimana tuh? Bukan Apa yang begitu. bisa kita Memang baca? memang kan faktanya di sosmed begitu. Menurut Pak Yai, pertama setuju apa enggak? Yang kedua kalau setuju, kenapa bisa orang mengkritik Pak Jokowi meskipun Pak Prabowo udah jalan Ya, 100 hari lebih? Ya pertama begini, sebetulnya yang mengkritik terhadap Pak Jokowi itu memang dulunya mempunyai masalah dengan Pak Jokowi. Pertama teman-teman PDIP yang merasa dirinya quote and quote ditinggal Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi waktu Pilpres kemarin nggak mendukung calonnya diusung oleh Jokowi, Pak Jano, oleh PDIP. Yang kedua dulu orang-orang yang tanda petik dalam memimpin itu yang dirugikan dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Ya udah, sementara yang bersangkutan baik PDIP maupun mereka itu masih mempunyai harapan sama Pak Prabowo gitu. Ya mungkin ya, sehingga dikit-dikit luapannya kepada Pak Jokowi, dikit luapannya Pak Jokowi. Tapi sebetulnya saya setuju dengan Pak Prabowo dan harus kita dukung. Udahlah, semua presiden masa lalu itu mempunyai prestasi. Ya kan, masa semua presiden setelah selesai kok diundat-undat terus, orang Jawa bilang itu jadi omongan melulu itu. Kapan selesainya republik ini? Ya kan, orang itu harus mikul dur, mendem jero. Sejelek-jeleknya presiden itu pasti banyak jasanya. Pak Harto banyak jasanya. Pak Jokowi apalagi banyak jasanya. Kalau nggak ada Pak Jokowi, tol Pulau Jawa ini nggak nyambung. Saya kalau lebaran bisa lama nanti. Tapi ini naik pesawat. Iya. First class kan? Ya, Business class. Saya lebih sering naik darat. LMU ini kan. Last minute upgrade. Last minute upgrade. Kadang-kadang kita nggak mau di bisnis, cuma karena ada LMU facility. Ya, nambah 300.000. Apa? Last minute upgrade. Kita belajar dari beliau. Ajarannya banyak bos. Kalau kita naik batik kan itu. Iya. Oh gitu. Jadi kan namanya mikul dur. Iya. Prestasi-prestasi kebaikan masa lalu kita angkat untuk pembelajaran. Mendem jeruk hal-hal yang kurang baik kita tanam kita dalam, jangan kita munculkan. Kalau perlu jangan sampai orang tahu. Yang tahu tentang kebaikan-kebaikannya saja. Itu namanya mikul dur, mendem jeruk. Dalam konteks kebebasan berpendapat dan demokrasi itu kan harusnya berbeda. Kesalahan harus ditegakkan. Ya kan ini kan tidak konteksnya, ini kan konteksnya masalah tradisi Jawa, tradisi orang Timur. Kalau dalam konteks Islam kan man sataro nafsan satarallahu. Barang siapa yang man sataro aiban nafsan satarallahu. Barang siapa yang suka yang menutup aibnya orang, Allah akan menutup aibnya. Itu saya kan itu kalau dalam teori dalam agama Islamnya begitu. Jadi makanya kita diminta untuk menutup aibnya orang.
Itulah makanya mikul dhuwur mendem jero. Saya setuju itu. Tapi Pak Prabowo, Pak Jokowi memikul tadi nggak kritik-kritik untuk Memang Pak Prabowo Jokowi, dia pikul betul apa? Memang Pak Jokowi dulu nggak mendem jero terhadap perilaku masa lalu juga. Sama. Karena apa Pak? Memang ya itu tadilah. Bisa jadi kebijakan yang diambil pada masa itu yang terbaik, kemudian dinilai kekinian kurang baik. Itu ada. Makanya kalau kita belajar supaya ilmu kita itu bijak dan fair, kalau kita dulu belajar ilmu sejarah, namanya ada ilmu Z-case, prinsip Z-case, jiwa zaman. Tidak fair kita menilai kejadian tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2010-an dengan kondisi dinamika yang ada dengan parameter dan sudut pandang hari ini. Tidak bisa. Itu namanya teori Z-case. Tidak bisa. Harus pakai itu. Semangat zamannya. Semangat zamannya beda. Oke. Iya, ya bahaya kayak ini Muslim. Kenapa bahaya? Ya. Penjelasan politiknya ini walaupun mudah ngurus sertifikat tetap tajam gitu. Iya, inilah sebenarnya keahlian pada hakikinya. Lu jangan ngomong gitu, nanti Pak Prabowo ngiranya beliau salah tempat. Nanti jadi Menko Polkam pula. Atau kepala BIN. Iya. Atau Mendagri maksudnya kan. Lebih cocok di ATR kan Pak Yai kan. Kita ini pembantu Bapak Presiden. Ya kan, ditugasi apapun harus siap. Ya kan? Tidak, kita ini, saya ini, Ri, kamu kan tahu saya Ri, Dit. Saya ini kan lahir dari dunia pesantren orang Jawa. Dunia pesantren orang Jawa itu mempunyai prinsip. Jabatan tidak boleh dicari, tapi kalau datang tidak boleh dihindari. Kayak musuh ya. Hah? Kayak musuh ya, nggak boleh dicari tapi datang nggak boleh dihindari juga. Iya, Kan? jabatan itu artinya kita nggak boleh hidup di mengejar jabatan. Tapi kalau ada amanah ya harus kita jalankan. Kalau itu konteksnya di situ. Nah ini saya mau nanya lagi nih satu Pak. Ini Pak Yai sebagai pakar elektoral lah. Pakar elektoral apa itu? Yang sangat teruji gitu kan. Karena semua mitosnya kan di Jawa Tengah itu ada 3 school of thoughts di dalam pertarungan elektoral. Pertama Nusron Wahid, kedua Bambang Pacul, pertama Bambang Pacul. Pertama Bambang Pacul, kedua Nusron Wahid, ketiga Botoh katanya. Itu rantai makanan tertingginya. Oh sekarang udah mulai muncul pemain-pemain baru. Masa-masa kecil ini kan. Ada Daryono udah mulai bagus, Ketua Gerindra Jawa Tengah. Si Wihaji udah mulai pengalaman juga. Harus diakui itu. Wihaji dan Daryono kan lewat masa Pak Yai kan. Terutama agak bener juga terutama Wihaji. Kepala BKKBN. Jadi ngurus kondom Pak Wihaji sekarang ya. Saya tahu tuh ceritanya itu, pengusaha dari Jakarta ini pakai tenteng dulu kan. Apa pertanyaan lo? Ya, ini melihat lanskap elektoral 2029 nanti dengan PT 0 ini gimana Pak Yai? Dan juga presidensial threshold jadi 0 dibatalkan oleh MK, dan yang kedua juga parliamentary threshold juga angkanya turun gitu kan. Yang karena 4% dianggap inkonstitusional gitu. Nah ini Pak Yai membaca pertarungan kompetisinya makin seperti apa sih akan melihat 2029 nanti kompetisinya? Kata kuncinya di ini ya, saya belum bisa komentar. Sebelum masih ada satu obstacle. Satu obstacle itu adalah penyusunan desain undang-undang pemilunya. Baik pemilu legislatif maupun pemilu presidennya. Itu dulu aja. Kan keputusan MK udah memutuskan bahwa PT Presiden 0. Kemudian PT Parlemen harus diturunkan. Kita lihat dulu aja itunya kayak apa undang-undangnya. Modelnya, sistem pemilunya kayak apa juga. Kalau sistem pemilunya menggunakan sistem pemiluan terbanyak sama model tertutup sama terbuka, itu pasti akan berdampak terhadap hasil pilpresnya juga.
Jadi hari ini saya belum bisa berkomentar. Tapi masih mungkin untuk balik ke tertutup lagi dong, Pak Yai? Ya mungkin aja kalau itu menjadi legislatif, bagian dari legislative review. Oke. Nah, tinggal nanti bagaimana keputusan politik legislatif reviewnya. Tapi kalau melihat misalnya pidato presiden beberapa waktu terakhir udah 2 kali lah saya dengar. Beliau kayaknya mengentertain dan mengadres bahwa kita perlu meninjau lagi sistem politik kepemiluan kita. Jadi kalau bisa dipilih sama DPRD misalnya kembali ke konteks itu ya. Itu kan ekstrim juga dianggap menyalahi semangat. Ini kan semua masih wacana ya. Kayaknya berkali-kali presiden ngomong. Ya presiden kan Ketum Bahlil aja dipuji habis gara-gara presiden kan menangkap denyut apa yang disampaikan oleh Ketum Bahlil. Dan namanya presiden itu melempar wacana kepada publik kan juga sesuatu yang haram. Kecuali kalau Bapak Presiden sudah membuat tanda tangan undang-undang atau keputusan. Artinya persoalan ini itu masih menjadi wacana. Tinggal kita ikuti saja nanti proses politik yang ada di DPR. Kayak apa? Tapi prinsipnya setiap zaman itu membutuhkan sistem yang pasti akan melahirkan sistem yang terbaik pada masanya. Sesuai ZGIS tadi itu. Kita tidak bisa menilai bahwa di era demokrasi terpimpin tahun 50 sampai tahun 59, era demokrasi liberal tahun 50-59 itu menjadi era yang buruk. Sebaliknya juga kita nggak bisa menilai demokrasi terpimpin tahun 59 sampai tahun 65, tahun 66 itu adalah era yang buruk. Juga kita nggak bisa menilai zaman era 3 partai politik, zaman Orde Baru yang buruk juga. Masing-masing punya semangat yang berbeda-beda pada masa itu. Nah, nanti kita tinggal merumuskan apa sih bacaan kita pada desain Indonesia ke depan ini. Jadi Pak Yai melihat, tapi kekhawatiran dan keresahannya presiden itu Anda merasakan, ikut berempati juga gini, perasaan itu. Bahwa kan kata presiden gini, lihat gubernur yang datang. Kamu ingat gak? Menang tapi wajahnya kusut. Kamu ingat gak dulu apa yang disampaikan oleh Rocky? Bukan kok Rocky. Ya kan? Yang disampaikan tentang John Jack Bresnan. Jauh dari Rocky. Ya kan? Namanya, dulu tahun 99 kan John Jack Bresnan pernah datang ke Indonesia kan? Pernah datang ke CSIS dulu. Jelasin dulu nih, Nanang ini Ahmad yang buat orang Betawi ini nggak ngerti John Jack. Dia seorang ilmuwan yang bagus lah. Elemen demokrasi itu apa sih? Freedom, ya kan? Kemudian apa? Equality. Sekarang freedom udah terpenuhi belum? Udah. Partly. Bahkan lebih dah. Kelebihan menurut aku ini. Kalau nggak ada freedom, mana mungkin ada podcast. Benar. Kalau freedomnya nggak partly, yang lainnya mungkin partly. Equality. Sekarang apa yang nggak equality sekarang? Equality antara laki-laki perempuan, antara ras, antara agama, bahkan equality dalam hal investasi asing dan dalam negeri pun udah sangat equal treatment, ya kan? Nomor 3 itu selain equality itu Freedom, law enforcement. Freedom, equality, law enforcement. Law enforcement. Kan udah ada law enforcement. Kasus Hasto kan bagian dari law enforcement. Desa Kohot bagian dari law enforcement. Berarti artinya meskipun dia itu sekjen partai, mau ketua partai, Pak Novanto dulu, semua itu di dalam era demokrasi ini bisa disentuh.